Pernah dengar istilah negara dunia ketiga? Banyak orang mengira istilah negara dunia ketiga itu identik dengan negara miskin, negara yang berkembang, dan negara yang tertinggal. Padahal sebenarnya istilah ini itu lahir dari sejarah politik yang cukup rumit. Istilah ini sebenarnya bukan berupa hinaan, tetapi ini adalah istilah yang lahir sebagai sebuah bentuk perlawanan atas dominasi dua blok besar yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Jadi apa sebenarnya negara dunia ketiga ini, dari mana asalnya, dan kenapa akhirnya berubah makna menjadi kata yang identik dengan kemiskinan? Istilah Third World, negara-negara dunia ketiga, itu muncul pada tahun 1952, diperkenalkan oleh seorang demografer Prancis yang bernama Albert Sauvé. Gak tahu ejaannya bagaimana. Pada saat itu, dunia sedang berada dalam kondisi perang dingin, dan dunia sedang dibagi oleh dua kekuatan besar, Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat, Amerika Serikat dan para sekutunya, identik dengan ideologi kapitalismenya, dan Blok Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet dan negara-negara komunisme di bawahnya. Jadi kalau ada negara dunia pertama, ada negara dunia kedua, ada negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang tidak mau tunduk atas dominasi dari dua blok yang sudah ada. Mereka ingin bebas dari dominasi kedua blok tersebut dan membuat satu gerakan baru yang kemudian kita kenal sebagai gerakan non-blok. Nah, negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok inilah nanti akan muncul sebagai negara-negara dunia ketiga. Jadi negara-negara yang mau bebas dari tekanan dua superpower itu bukan negara gagal, mereka bukan negara miskin, tapi mereka adalah negara-negara yang memilih untuk non-aliansi. India, Indonesia, Yugoslavia, Ghana, Mesir, semua negara ini aktif membangun gerakan non-blok pada tahun 1955 sampai 1961. Jadi awalnya istilah Third World ini adalah istilah yang bersifat politis, bukan bersifat ekonomis. Kenapa istilah dunia ketiga ini kemudian diidentikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan? Kita harus ingat bahwasanya negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok ini adalah negara-negara yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20. Di mana ketika mereka merdeka, mereka harus mengalami beberapa kondisi. Yang pertama, infrastrukturnya minim, pendidikannya belum merata, ekonominya masih rapuh. Mereka mengalami ketergantungan terhadap negara induk bekas penjajah. Sumber daya alamnya sudah dieksploitasi selama ratusan tahun. Di dalam negaranya sendiri masih terjadi banyak sekali konflik internal. Akibatnya, ketika perang dingin terjadi, negara-negara ini tidak memiliki fondasi ekonomi yang stabil. Maka pelan-pelan negara dunia ketiga ini bergeser istilahnya dari yang awalnya non-aliansi menjadi identik dengan negara-negara miskin, meskipun secara teknis maknanya jelas jauh berbeda. Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan posisi negara dunia ketiga. Teori yang pertama adalah teori dependensi atau teori ketergantungan. Teori ini mengatakan bahwa negara berkembang itu bukan miskin karena mereka kurang kerja keras, tapi karena struktur ekonomi dunia dirancang supaya mereka terus-menerus mengalami ketergantungan dengan negara maju. Negara berkembang mereka kaya dengan sumber daya alam atau bahan-bahan mentah, yang mana bahan-bahan mentah ini dijual kepada negara maju dengan harga murah. Sedangkan negara-negara maju mereka membeli bahan mentah, menjualnya dalam bentuk produk jadi, dijual dengan harga yang lebih mahal. Yang terjadi adalah negara kaya semakin kaya, negara miskin semakin miskin, tapi tidak mampu keluar dari kemiskinan karena mereka perlu untuk membeli bahan-bahan jadi yang dihasilkan oleh negara maju. Hubungan ini disebut sebagai hubungan metropolis satelit, di mana pusat menghisap kekayaan dari pinggiran atau satelit. Teori yang kedua itu adalah teori World System Theory. Teori ini menjelaskan bahwa dunia dibagi menjadi tiga. Pertama adalah core atau pusat. Negara-negara yang tergolong dalam yang pertama ini adalah negara-negara maju dan teknologinya tinggi. Mereka menggunakan sistem ekonomi kapital intensif. Yang kedua adalah semi-periphery. Ini negara-negara industrial. Dan yang ketiga adalah negara yang periphery. Apa periphery itu? Pinggiran. Negara-negara ini merupakan negara penyuplai bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Bagian besar negara dunia ketiga ada di bagian yang ketiga ini. Sehingga sistem ekonominya cukup sulit untuk dirubah. Bukan nggak bisa, tapi sulit. Teori yang ketiga itu adalah postkolonialisme. Ini yang hari ini banyak sekali dibahas. Jadi dikatakan dalam studi postkolonialisme, kolonialisme itu tidak hilang setelah penjajah pergi. Tertinggal dalam cara berpikir, birokrasi, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dunia ketiga seringkali diposisikan sebagai dunia yang kurang modern, yang butuh dibantu, yang tidak mampu mandiri. Padahal itu adalah konstruksi sejarah, bukan realitas yang sebenarnya terjadi. Yang keempat itu ada namanya teori modernisasi.
Ini teorinya Rostow di tahun 1959, tapi teori ini dikritik habis-habisan. Rostow mengatakan bahwa semua negara bisa maju kalau mengikuti tahapan pertumbuhan ekonomi yang sama seperti negara-negara barat. Salahnya, teori ini mengabaikan fakta sejarah yang menjelaskan bahwa dunia barat itu bisa maju disebabkan oleh kolonialisme dan eksploitasi global. Inilah sebabnya banyak ilmuwan menganggap bahwa teori modernisasi ini memiliki bias barat. Apa dampaknya bagi Indonesia? Sebagai sebuah negara yang juga disebut sebagai negara dunia ketiga, Indonesia mengalami dampak besar dari struktur ekonomi global. Yang pertama, ketergantungan pada komoditas ekspor, karet, kopi, minyak sawit, barang mentah yang harganya tidak stabil. Tapi kita harus terus ekspor, karena kita ketergantungan dari ini semua. Sementara teknologi-teknologi yang dipakai kita masih impor. Ya, bersyukurnya kita hari ini beberapa kebijakan itu sudah mulai merubah ya. Beberapa diwajibkan tidak boleh lagi ekspor bahan mentah, harus diolah di dalam negeri. Yang kedua, ketimpangan pusat daerah. Pulau Jawa berkembang dengan cepat, sementara wilayah periphery atau wilayah pinggiran tertahan dalam struktur pembangunan yang tidak merata. Ini adalah fakta, meskipun saat ini pembangunan sudah mulai digalakkan di luar Jawa. Tetapi ini adalah fakta yang tidak terbantahkan bagaimana kemudian pembangunan terpusat pada Jawa di tahun-tahun awal-awal kita merdeka. Ketiga adalah sensitivitas terhadap krisis global. Setiap kali AS atau Eropa mengalami resesi, Indonesia itu ikut terguncang. Kenapa? Karena struktur ekonomi global saling terhubung secara tidak seimbang. Mereka yang kena goncangan, kita yang ambruk. Karena kita tergantung sama mereka. Tergantungan ini nggak imbang. Kalau Indonesia yang goyang, tentu mereka ambruk. Yang keempat adalah tantangan dalam membangun industri. Indonesia, teknologi mahal, modalnya terbatas, pendidikannya belum merata. Ini membuat Indonesia naik kelas untuk menuju ke negara maju. Bukannya nggak bisa, tapi susah. Nah, third world atau negara-negara dunia ketiga ini sekarang sudah cukup jarang sekali dipakai. Sejak tahun 1990-an, istilah ini dianggap merendahkan, tidak akurat, menstigma negara berkembang, dan berbau kolonial. Karena itu ada istilah-istilah baru, tapi intinya sama seperti negara dunia ketiga. Ada Global South, negara berkembang, emerging economies, lower middle income countries. Istilah ini lebih netral dan lebih sesuai dengan geopolitik modern. Jadi sebenarnya negara dunia ketiga itu bukan negara gagal, atau bukan juga negara malas. Istilah ini sebenarnya lahir sebagai simbol perlawanan politis. Tetapi perjalanan sejarah, ekonomi, global, dan warisan kolonial membuat istilah ini bergeser menjadi label yang identik dengan kemiskinan. Memahami konsep ini itu penting, supaya kita tahu bahwa posisi negara berkembang bukan sekedar pilihan, tapi hasil dari struktur global yang terbentuk selama ratusan tahun. Tugas generasi kita adalah mencari cara agar negara-negara ini bisa membangun kemandirian lagi di luar bayang-bayang sejarah masa lalu. Karena sekarang kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa dan negara, standarnya kita itu selalu standarnya barat. Standarnya kita adalah negara-negara modern di barat. Kita masih belum bisa menciptakan standar modernnya kita sendiri. Itu adalah salah satu dampak dari postkolonial. See you.